يا طبيبي دعبي الله خير خلقي جميعا له أعلى مناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada gampang ujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini tentang mengesahkan bagaimana para orang-orang kafir ini memfitnah ataupun membuat narasi-narasi dusta, mencari pembenaran ya, dan menyalahkan para mu'alaf seperti Ustadz Kai dan juga Ustadz Zuma dan juga Ustadz Aristo dan Ustadz-Ustadz yang lain. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Keren. Gue suka minder kalau ada dia benar. Minder gue. Soalnya dia putih, ganteng dia. Iya. Bukan wajah debt collector, bukan. Kita dari kakak ini hitam kan? Kita ini debt collector. Dia bukan. Dia yang punya leasing. Allah Akbar, barakallah. I love you so much, my brother. I love you so much. I love you too. Saya itu tadi kenapa begitu dapat apa kabar dari Bung Ade ini, saya semangat sekali karena apa ya? Karena begini ya, ini untuk juga jadi pembelajaran kita, Ustadz Zuma. Baik. Bahwa ada perbedaan antara ketika kita menyampaikan paparan kepada ahli teologi atau para pendeta dalam hal ini secara khusus, itu berbeda apabila kita punya dialog atau seperti conversation with jamaah yang memang ingin riset, ingin digging gitu. Beda sekali. Saya pernah ngobrol sama Ustadz Bung Ade Aryasto, saya bilang begini, Bung Ade, ingat saudara-saudara kita sayang. Gue nangis kalau ngomong gini, saya nangis sekali. Karena masih banyak saudara kita yang ternyata cuma mendengar apa adanya tanpa ada keinginan untuk riset, untuk bikin riset, untuk digging, untuk apa ya, seperti dia explore. Karena apa? Karena seperti sudah malas begitu. Kalau kita ngomong sama ahli teologi, sama pendeta, dapatnya begini, makian, tanpa ada satu gambaran bahwa kita dipatahkan argumennya dengan argumen yang punya data valid, berdiri di atas data valid. Nggak ada. Maka itulah yang membuat saya sangat mengidolakan Zuma. Kenapa? Karena Zuma betah sekali. Iya. Itu wujud ini, akhi, wujud kasih sayang terhadap sahabat-sahabat kita. Gitu. Amin. Karena kita tahu neraka itu ya pedihnya kayak mana, sementara antara keimanan yang mereka imani saat ini dengan logika itu bedanya apa, misalnya hanya setipis daun bawang gitu loh. Mereka sudah tahu ada Tuhan, mereka sudah tahu ada syariat, ada nabi, ada kitab, tinggal menggunakan akal sehat saja sebenarnya. Kalau mereka menggunakan akal sehat,
insya Allah mereka akan mendapat cahaya hidayah. Itu aja kok. Allah, amin ya Allah ya Ghafur Makanya Rahim, kita, ya makanya kita bertahan, akhi, meski dimaki ya kan, meski sakit-sakitan sampai tengah malam nggak tidur. Iya. Allah Akbar. Iya. Sederhananya kan begini. Ya, silakan akhi. Enggak, silakan teruskan dulu akhi. Gini, sederhananya gini. Makasih, syukran. Ini kan mereka punya konsep yang sudah baku ya. Konsepnya gini. Ya. Yesus itu telah menjadi manusia. Kan gitu. Ya. Ya. Setelah Yesus ini menjadi manusia, itu bukan 50%, bukan 99%, tetapi 100% manusia. Artinya ketika Tuhan yang mereka tengarai akan inkarnasi menjadi manusia 100%, ini yang jadi masalah. Ya. Setelah Tuhan ini menjadi 100% manusia, bagaimana kemudian Tuhan yang sudah menjadi manusia 100% ini bisa menjadi pencipta alam semesta kembali? Coba. Sudah menjadi manusia 100% berarti hilang sudah keilahian. Hilang sudah kemaha kekuasaan. Lalu bagaimana mungkin kemudian yang sudah menjadi 100% manusia masih punya kekuatan untuk merubah kodratnya menjadi pencipta kembali, kan gitu. Terkecuali ada esensi lain yang bisa merubah tadi yang manusia ini menjadi Tuhan juga. Nah, kalaupun ada esensi lain berarti nyata mereka sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk di NKRI, karena NKRI harus yang Maha Esa. Kan gitu, akhirnya. Segera gitu logika sederhananya. Padahal. Saya berterima kasih bisa ngobrol begini ya. Bung Ade, saya terima kasih saya dikasih alamat ini. Saya berterima kasih. Allah yang balas semua kebaikannya. Begini, itu sebetulnya yang Akhi Zuma, Ustadz Zuma sampaikan malam ini melalui live streaming ini. Insya Allah orang nonton semua ya. Banyak yang nontonnya, insya Allah banyak yang nonton. Supaya tidak berhenti gitu, tidak berhenti di sini saja, tidak berhenti di percakapan antara Kainama dengan Zuma dengan Bung Ade Ariesto. Bukan. Maksudnya ini supaya orang mengerti gitu. Kenapa kok Kainama sudah dimaki orang, dia masih terus saja dibilangnya Kainama tidak bisa dialog, monolog, lalu Ustadz Zuma yang dialog kasar dan sebagainya dimaki terus. Tapi kok terus saja. Itu dasarnya. Dan yang disampaikan oleh Ustadz Zumat barusan itu buat saya bukan logik, brother, akhi. Iya. Bukan logik, itu natural instinct. Iya, masya Allah. Itu natural instinct. Iya, masya Allah. Yang ditanamkan Allah kepada kita yang ngomong kristologi terus dimaki ini. Supaya kita kasih lihat, sayangku nggak akan dihiasi dengan kata-kata monyet, bego, goblok, anjing, babi, enggak. Saya cuma sayang sama saudara saya yang sampai hari ini masih pakai kalung salib, masih makan babi kecap, masih RW, masih merasakan bahwa dia sedang beribadah menyembah Tuhan ketika dia minum anggur itu. Aku tidak suruh mereka berhenti, itu tidak. Aku kasih lihat bahwa aku hormati pilihanmu untuk beribadah secara Bapak gerejawi dogmatisme, Bapak suci dogmatisme. Tapi hati ini juga harus menyampaikan, aku sayang kamu. Setiap hari aku nangis sama Bung Ade ini, karena masih ada yang orang-orang saudara kami, apalagi dari Indonesia Timur itu, yang nggak pusing masalah circumcised or not, whether you eat pork or not, whether you eat dogs or not, whether you eat rat or not, whether you drink cap tikus or not, whether you entering the church without open your slippery or not. Ya Allah, ini yang kita sampaikan. Contoh. Ada seorang om, saya nggak ragu lagi sebut namanya, Om Lansen ini.
Betul, dia pernah bertemu saya, tapi saya tidak mendatangi beliau. Beliau yang datang ke saya di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng. Itu sudah lama, bertahun-tahun yang lalu. Lalu dia bilang kayak nama ini monolog, dan dia penipu, pembohong, dan dia monyet, goblok. karena sebetulnya dia tidak bisa dialog. Bagaimana mungkin aku dialog dengan orang yang tidak mengerti bahkan sejarah gereja Advent sendiri? Iya, betul. Kalau pendiri gereja Advent yang mantan tentara angkatan laut itu dengar statementnya Om Lamsen, dia bangkit dari kubur itu. Karena Om Lamsen selalu quoting, kutip-kutip ayat Al-Quran, terjemahan. Itu pendiri gereja Advent bangkit dari kubur dia. Ellen G. White yang menulis buku-buku tentang pengangkatan itu, Ellen G. White, dia bangkit dari kubur. Kenapa ini ada orang Advent mengquote ini seperti yang sekarang ini dia bilang Filipi 2 ayat 6 itu saya kutip, katanya monyet, goblok. Bagaimana mungkin ada kata-kata Yesus Tuhan di situ, menyatakan dirinya Tuhan, dari Filipi 2 ayat 6. Bung Ade boleh buka. Ustadz Zuma, aku mau izin boleh ya, supaya jelas. Sebelum Ustadz Zuma sampaikan paparan, saya minta sedikit aja waktu. Baik. Sebelum kita lanjut, saya nggak minta uangnya Ustadz Zuma. Masya Allah. Bisa lihat begini aja, bisa lihat begini ini aja. Sudah hadiah bagiku dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Saya pun demikian, akhi. Saya rindu, kangen, dan saya tidak nyangka kalau malam ini kita bisa diperjumpakan oleh Allah. Saya ikuti kajiannya loh kemarin. Saya banyak ikuti kajian. Yang tentang ya silakan. Barusan saya menerima telepon dari Letnan 2 TNI Angkatan Darat mengirim salam kepada Ustadz Zuma dan Ustadz Kenama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Om Lamsen juga sekarang udah gini, Om Lamsen. Oh iya, Om Lamsen udah ikut-ikut. Udah begitu. Berarti dia mengikuti monyet. Allahu Akbar. Iya. Please welcome Ustadz Kenama, langsung silakan. Iya, tolong Bung Ade bukakan bisa. Filipi 2 itu. Filipi 2 ayat 6. Ini makanannya Ustadz Zuma, makanya itu gue mau izin duluan daripada dia ngomong gua habis. Iya. Kalau Ustadz Zuma yang ngomong gua nggak ada bahan. Ayat 6. Enggak gitulah. Saya banyak belajar dari antum. Allahu Akbar. Aduh, saya hari ini senang sekali bisa satu frame sama Ustadz Zuma nih, luar biasa. Ini si AA kasih bonus ini. Si AA kasih bonus teh tubruk. Masya Allah. Pahit buat obat kita. Wah, mantap. Alhamdulillah. Jangan lama-lama Bung Ade, ini kan waktunya Ustadz Zuma. Oke. Filipi 2 ayat 6. Iya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya. Lalu Om Lamsen mengakui ya setara itu memang betul ada dua entity. Ya sudah. Tapi dia bilang dia harus baca dong, baca bawahnya. Ya baik, kita baca bawahnya ya. Ini semua kristolog udah hafal ini. Kristolog Muslim sudah hafal, Om Lamsen, maaf. Kita sudah hafal mati ini mendarah daging. Ya, ini ada Zuma di sini ketawa ini, Ustadz Zuma nih ketawa, Bung Ustadz Zuma ketawa dia. Kenapa masih ada yang pakai ini gitu? Kenapa ada yang pakai ini? Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti dia bukan Tuhan. Gitu, bukan. Ini udah gampang banget. Dia bukan. Dia mendapatkan sesuatu dari Allah yang membuat dia Yashu itu, aduh, kata Yashu juga dalam bahasa Hebrew-nya, buka lagi lah Om lah. Ya, Yashu itu merasakan bahwa dia mendapatkan pemberian dari Allah yang membuat dia jadi
seperti setara dengan Allah. Setara pun tidak, seperti setara. Dan walaupun dalam rupalah tidak menganggap, anggap itu as aduh, yang kemarin kita bahas itu 2449 itu konkordansinya, ya Allah. Yang sama Ustadz Dondi bilang huruf ininya apa? Hebrunya itu ka. Yang kita bahas Ka'ari itu kemarin. Ya sudah ya, kedua tujuhnya, kedua ayat 7-nya, Bu. Kedua 7. Katanya saya monyet ini suruh baca 27. Monyet mana bisa baca, Om Lamsen? Monyet bisanya pohon makan pisang. Ya kan? Gimana Om Lamsen? Om Lamsen apa membantah monyet itu gimana Om Lamsen? Ini monyet terangkan buat Om Lamsen. Ini monyet lagi terangkan nih. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa. Jadi ada roh, lalu dia mengosongkan dirinya sendiri. Gimana ini? Roh ini kemana dia? Iya. Seharusnya berpikirnya ke situ. Lalu mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Kosong dia. Berarti ada roh manusia. Berarti malah jadi Tuhannya jadi tambah banyak. Ada Allah yang memberikan karunia yang setara dengan Allah, kemuliaan. Lalu dia mengosongkan kemuliaan itu, berarti dia nggak punya apa-apa udah. Nah, ada nyawa manusia yang mengambil rupa hamba, yaitu sebagai anak manusia. 2 ayat 8, Bung Ade. Geser ayat 8. Ini sangat nggak teologis gitu, sangat banget. Ya Allah. 28, katanya suruh baca terusnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan tidak pernah jadi manusia, gitu kan? Tuhan tidak pernah jadi manusia. Aduh, anak sekolah minggu tahu bilangan 23 ayat 19. Aduh, udah apa? Mati kawang sampai orang bilang sampai sum masuk di dalam sum masuk dalam darah. Anak sekolah minggu aja tahu bahwa Tuhan tidak pernah jadi manusia. Bilangan 23:19, ya kan? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ini manusia sebagai manusia, keadaan dan dalam keadaan sebagai manusia. Manusia dia udah telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. 29. Ini saya jawab dengan ayatnya Om Lamsen sendiri ya. Saya nggak pakai ayat lain. Dan ini bukan tafsir, ini bacaan letterlah, letterlah bahasa Belanda. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi ada yang setara dengan Allah, lalu mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, setia, taat. Kalau dia Tuhan, dia taat kepada siapa, kawan? Om, dia taat kepada siapa? Tuhan menjadi manusia, lalu taat. Berarti Tuhan taat kepada Tuhan kah? Berarti ada. Aduh. Nah, di ayat 9 ini udah penutupnya itu. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Setelah mati di kayu salib, katanya, lalu Allah meninggikan dia. Berarti Allah tetap Allah, Yesus tetap manusia. Karena Allah meninggikan dia. Kalau Yesus itu Tuhan, kalau Yesus itu Allah, maka dia meninggikan dirinya sendiri. Nggak perlu dikasih-kasih. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Pemberian ini, dia bukan Allah. Yesus diberikan nama di atas segala nama. Ya, nggak ada. Surat Filipi ini ditulis oleh Paulus kepada jemaatnya dia di Filipi tahun 49 sampai 50 Masehi. Filipi adalah nama kota di Yunani, dan Filipi ini diambil dari nama Philippians, Filipus, ya. Via Egnatia atau Ignatius. Yunani ini nama kota. Raja Makedonianya namanya Filipus II. Antara 360 sampai 353, 52 sebelum Masehi lah. Surat ini ditulis itu antara tahun 49 atau tahun 50 Masehi. Yesus nggak tahu apa-apa tentang surat ini, Om. Ya. Biar jelas, Om. Monyet ini belajar, Om.
Monyet ini belajar. Monyet ini belajar teologi. Lalu Yesaya 40 ayat 18. Yesaya 40 18. Yesaya. Iya, jangan lama-lama, saya 10 menit aja lah, jangan lama-lama. Kesian. Saya mau dengar Ustadz Suma. Yesaya berapa Ustadz? Enggak, saya mau dengar Ustadz Suma. Yesaya berapa Ustadz? 40 ayat 18. Yesaya 40 18. 40 ayat 18. Sip. Oke. Iya. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Nggak boleh. Si monyet ini tahu diri, Om. Saya tidak pernah sama-samakan, Om Lamsen. Monyet ini tahu diri. Saya tidak pernah sama-samakan dengan Yesus dengan Allah karena disuruh oleh kitab Yesaya. Jadi dengan siapa kamu hendak samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Saya nggak berani. Saya nggak berani bilang Yesus itu Allah, nggak berani. Dimarahin sama Yesaya, nggak boleh. Ya, udah ngerti ya? Kejadian 5 ayat 1. Baik. Nggak boleh disama-samakan, nggak boleh bilang dia Allah, nggak boleh. Yesaya tuh, ya. Di screen capture ya Om, nanti Om baca di screen capture, di capture. Capture tahu nggak itu? Screen capture nih, monyet, bahasa monyet nih. Screen capture. Ya, Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Tuh ya Om, makanya saya bilang, ya, rupa Allah itu. Manusia itu rupa Allah. Jadi jangan kagok kalau Yesus bilang rupa Allah, rupa. Matius 24 ayat 30. Matius 24 semua deh. Matius 24 semua. Habis ini udahan kita dengarkan Tuan Guru. Kapan lagi dengarkan Zuma? Biasanya saya buka YouTube baru dengar Zuma. Di sini saya langsung. Kan berkah. Berkah dari Allah. Matius 24 semua. Iya, supaya puas saja. Siap. Om Lamsen bilang Matius 24 ayat 30 31. Saya pakai semua Om. Nggak pakai 30 31, semua. Saya pakai semua. Supaya puas kita lihat. Iya. Geser ke bawah pelan-pelan Bung Ade. Geser ke bawah. Geser ke bawah, nanti ada sebelum 30 ada judul perikop. Sebelum 30 ke atas. Nah itu. Terus. Sebelum 30. Ah, di atas lagi. Di atas lagi sedikit lagi. Judul perikopnya aja, Pak. Judul perikopnya baca Bung Ade. Siap. Judul perikop. Judul perikop. Oh. Saya oke. Nah, itu judul perikop tuh. Nah, itu. Yang miring tulisannya tuh. Ya. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Yesus datang sebagai apa? Nanti dia datang kedua kali sebagai apa itu? Anak manusia, Bos. Nggak ada dibilang dia Tuhan, itu nggak ada. Dia sendiri yang bilang, ini merah ini tulisannya. Berarti ucapan Yesus. Dia adalah anak manusia. Aduh. Ayat 30 Bung baca deh. Baik. Ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Iya, dia sebagai penutup tanda akhir zaman. Kemuliaannya itu diberikan, tadi kan kita baca sama-sama. Kemuliaannya itu bukan karena dia mulia, kemuliaannya diberikan. Malah di dalam Yohanes pasal 17 ditulis, Yesus memohon-mohon, permuliakanlah aku. Yesus memohon, saudaraku Kristen dan Katolik, satu pasal itu, Yohanes pasal 17. Yesus memohon-mohon, permuliakanlah aku, permuliakanlah aku, permuliakanlah aku.
berarti ada kekuatan yang mempermuliakan dia, yang memberikan dia kemuliaan. Dia tidak mulia sendiri, diberikan kemuliaan. Ya, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Anak manusia yang memperoleh kemuliaan. Baru semua bangsa di bumi akan meratap menangis. Kenapa? Kenapa aku sembah dia sebagai Tuhan? Orang dia anak manusia yang diberi kemuliaan kok. Diberi tanda akhir zaman. Dia bukan Tuhan. Meratap orang-orang yang panggil dia Tuhan. Sama seperti Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Aku tidak kenal kamu orang. Beta tidak kenal kamu orang. Mohon maaf. Kenapa? Kamu pakai beta pun nama untuk mengusir setan, membuat mujizat, bernubuat. Beta tidak kenal kamu orang. Enyah daripadaku, hai kalian pembuat kejahatan. Meratap dia. Yesus itu kalau ngomong nggak lepas-lepas Om Lamsen. Dia tuh satu mata rantai kata-katanya. Nabi Allah tuh nggak pernah sembarang ngomong, nggak pernah. Mata rantai terus. Dan kami umat Islam mempermuliakan beliau. Kami tidak pernah menghina beliau. Tidak pernah. Seperti yang Yesaya bilang tadi. Jadi dengan siapa kamu hendak samakan Allah? Nggak boleh. Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Tidak boleh. Kami ikut Yesaya. Orang Islam namanya Om. Orang Islam itu mengikuti Yesaya. Kenapa saya jadi Om terus ya? Maksudnya biar kasih tahu. Gini. Namanya Sheva Misfot Bene Noah. Sekali lagi Om, orang Islam lah yang menjalankan. Tidak korek-korek itu Torah. Karena kami menghargai orang-orang Yahudi itu punya. Itu bukan punya kami. Bukan punya goyim. Kami tidak boleh korek-korek Torah. Sebelum kami mengikuti Sheva Mitzvot Bene Noah, kami diberikan kelegaan oleh orang-orang berdarah Yahudi untuk juga melihat Torah. Kalau orang-orang Kristen itu bukannya melakukan Sheva Mitzvot Bene Noah, dia malah bikin the new rules, the new dogma. Apa itu Trinity? Lalu menempelkan Torah yang suci itu dengan tulisan-tulisan 4 gospel dan berapa lagi itu 27-23 buku-buku lainnya. Orang Yahudi marah. Torah itu suci, mentempel-tempel sembarang tanpa minta izin. Orang Ambon bilang, Ale pakai siapapun motor tuh. Lalu Ale bilang itu motor Ale punya. Ale siapa? Lalu bilang orang Muslim tidak punya hak untuk baca Injil. Kami yang punya hak untuk baca Injil, brother. Kami, kenapa? Kami pelaku Sheva Mitzvot Bene Noah. Kami pelakunya. Dan Al-Quran membenarkan Torah, Zabur, Injil, not gospel. Not gospel. Torah, Zabur, Injil. Kami disunat. Kami beralah kepada yang satu, tidak makan makanan haram, dan mengikuti Sheva Mitzvot Bene Noah. Ya, 20, 30 sudah tadi ya. 31 Bung Ade. Baik. 31. Ini saya pakai ayat-ayat yang dipakai si Om aja lah. Saya nggak pakai ayat di luar dari konteks, enggak. Pakai konteks saja saya dibilang bodoh kok, goblok. Apalagi di luar konteks. Iya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Orang-orang yang dipilih. Siapa itu? Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Lo Adonai Leha Eloheinu Hefarim Al-Panai. Saya nggak mau artikan itu. Biar si Om aja yang artikan sendiri. Orang-orang pilihannya itu siapa? Orang-orang yang mengikuti kata-kata Yesus. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Lo Adonai Eloheinu Hefarim Al-Panai. Sudah. Ya. Dia punya malaikat katanya. Mana ada manusia punya malaikat? Elia punya malaikat Om. Elia punya malaikat. Bagaimana sekolah minggu? Cerita-cerita sekolah minggu. Elia punya malaikat. Elisa.
Yehezkiel itu naik turun langit itu malaikatnya dia pegang, Antua. Yeremia. Aduh, banyak yang punya malaikat banyak. Dia punya malaikat banyak. Dia bisa suruh malaikat turun 12 legion, 12 kesatuan apa? 12 kesatuan apa? Seperti tentara gitu. Kapan aja dia bisa suruh turun naik, bisa. Malah Antua Elia dijemput malaikat dengan kereta yang api-api. Lalu Antua ini masih dengan darah dan daging naik, Elisa tinggal menangis saja. Oh, lebih dahsyat. Om bagaimana itu cerita sekolah minggu, Om? Berarti monyet pergi sekolah minggu, Om tidak. karena monyet tahu cerita itu dan Om tidak, bahwa semua nabi-nabi diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memerintahkan malaikat. Bukan malaikat punya dia. Ada sekumpulan malaikat dikasih oleh Allah. Aduh, kita dari kecil-kecil. Itu lagu itu yang apa? Kereta, lagu kereta. Kereta kecil. Sekolah minggu. Sekolah minggu. Ini. How the angels sing, and how the angels sings. Itu lagu 8 sampai 12 tahun. Kalau menyanyi mau masuk perjamuan itu anak-anak apa? Bukan perjamuan apa? Maksudnya kebaktian khusus kayak malam Natal. Anak-anak itu koral. Iya, koral. Gimana sih, Om? Masa cuma Yesus yang punya malaikat? Semua punya malaikat, kawan. Aduh. Malaikatnya. Lalu Markus 14 ayat 62. Siap. Markus. Aduh, ini kata mungkin Bang Ustadz Bung Zuma pikir kayak nama kenapa mau jawab? Enggak, ini bukan untuk si Om, bukan untuk saudara kita yang mualaf. Takutnya ini ya. Bukan takut terpengaruh atau apa. Kalau terpengaruh jadi Kristen lagi ya nggak apa-apa lah. Tapi saya mau bilang, ini loh pertanggungjawaban kayak nama ya kepada si bapak itu, Om Lamsen. Ini pertanggungjawabanku kenapa aku bilang Filipi 2:68 itu bukan tentang ayat ketuhanan Yesus. Markus pasal 14 ayat 62. Markus pasal 14 ayat 62. Markus. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, yang duduk di sebelah itu siapa? Yang duduk di sebelah itu siapa? Anak manusia. Anak manusia duduk. Lalu anak manusia di sebelahnya siapa? Maha Kuasa. Siapa itu? Allah. Udah. Bagaimana jadi Tuhan orang dia duduk di sebelah tua kok? Duduk, diam, kata bos besar nih. Udah tenang, teduh. Ya, nanti tunggu waktu kamu turun lagi ke bawah. Oh, beres kan? Ya kan? Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Ini 2 ayat terakhir, Bung Ustadz Zuma, 2 ayat terakhir. 2 ayat terakhir saja. Saya minta, mohon maaf ambil waktunya Bung Ustadz Zuma nih, waduh. Enggak hina. Justru saya mau jadi pendengar setia ini malam dari antum. Enggak. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 7 ayat 55. 7. Kisah Para Rasul. Ini semua Bung Zuma, Bung Zuma tuh kalau ngomong di YouTube sudah terlalu tinggi. Kalau yang saya ucapkan malam ini cuma sekolah minggu aja, sekolah minggu. Tetapi Stefanus, apa Bung? Bacain Bung yang penuh dengan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah itu udah, ya, udah ya, begitu ya. Terakhir. Siap. Kan Om Lamsen bilang dari Yohanes pasal 10 tuh. Ya, ayat 27-28.
Saya mau pakai ayat 29 nya Om Lamsen. Om Lamsen pakai Yohanes pasal 10 ayat 27 28. Saya pakai ayat 29-nya. Ya. Saya pakai ayat 29-nya. Jadi jangan stop sampai di situ aja. Terusin dong. Kan Om Lamsen bilang itu kainama, dia stop di situ. Terusin dong ke bawah. Oh ya udah, saya terusin. Yohanes pasal 10 ayat 29. 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 Ini pertanggungjawaban saya bikin. Saya masih naik motor, jadi saya tidak usah ini lagi ya. Kepada yang saya hormati Om Lamsen, begini, saya menjawab klaim Bapak, saya menjawab klaim Om, itu tidak pakai buka buku. Saya sambil naik motor aja. Ya. Jadi saya nggak pakai buka buku. Saya di warungnya si AA ini. Saya nggak pakai lihat-lihat lagi, enggak. Saya langsung apa yang ada di sini aja Om. Ya, silakan Bung Ade baca. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yesus Bapa, Yesus Tuhan. Bukan. Ya sudah. Bung Ade, Siap. saya kalau ngomong Ustadz Zulma, aku sayang, yang terhormat. Kalau saya bilang saya sayang sama orang Kristen dan para ahli teologi serta para pendeta, saya tidak cuma ngomong. Ketika saya bilang saya tidak pernah mau menghina, tidak mau menyalahkan, enggak. Bukan cuma di mulut. Tapi saya buktikan itu apa? Dengan membuka fakta teologis yang valid. Bukan tafsir, bukan asumsi. Karena ada juga seorang ahli teologi bilang asumsi liar kainama. Tidak pernah. Bung Ustadz Zuma tidak pernah pakai asumsi liar. Ustadz Dondi, Ustadz Menahem Ali, Ustadz Bung Ade Ariesto, siapa lagi, Ustadz Reski, Ustadz Zarifa, siapa lagi, banyak para debaters, kristolog dari Muslim. Kami tidak pernah diajar Om untuk menggunakan asumsi, tidak pernah. Karena sejak awal baca Quran aja, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, itu harokatnya panjang pendeknya aja kita udah diatur Om. Kita nggak boleh berasumsi Alif Lam Mim, nggak boleh. Kita ikut rules, kita ikut aturan. Orang Islam kalau mengeluarkan statement harus bukan dari assumption, but legal and valid evidence. Gak pernah kita main asumsi. Katanya kainama Bung Ade, Ustadz Ariesto, lalu Bung Zuma Ustadz, lalu Ustadz Dondi Dorang, Moreh, Menahem Ali berasumsi liar. Kainama yang paling utama dibilang berasumsi liar. Never. Silahkan cari jejak digital saya asumsi. Tidak pernah. Karena saya setelah Islam diajar oleh Islam untuk tidak menggunakan assumption atau tafsir dirimu sendiri tanpa melihat Al-Quran, hadis, dan riwayat yang sahih. Lalu para tafsir dari imam mazhab yang jelas sanadnya. Kami diajar itu. Kami nggak berani apalagi ngomong tentang Bible, harus keluarnya. Demikian Bung Ade, Allah sayang, Allah berkahi. Saya serahkan kepada Bung Ade dan Ustadz Zuma. Love you. Baik. Luar biasa. Kita akan dengarkan dulu ini. Iya Mas Aristo, itu asumsi. Anda bisa membedakan antara tertulis dengan asumsi enggak? Saya kasih contoh ya. Tertulis di Alkitab tulisan Paulus, 1 Korintus 8 ayat 6. Paulus sendiri mengatakan, tidak Mas Aristo, jangan dipelintir juga ya pernyataan saya. Saya tidak mengatakan hanya Ustadz Kainama, tidak pernah. Maka tadi saya mengatakan Ustadz Kainama dan kawan-kawannya. Ya, saya sebut ada dulu Sanihu Munir, kami pernah debat dengan Sanihu Munir.
dengan Pak Insan Mokoginta almarhum juga. Pak Insan Mokoginta juga akhirnya tahu bahwa dia gagal paham setelah ketemu saya sekitar tahun 2008 dulu. Setelah itu kemudian buku saya diborong semua, dibagi-bagikan atau mungkin dijual kepada jemaahnya, dibakar. Jadi saya tidak hanya menunjuk kepada Ahmad Kainama, tidak, tapi juga Mas Ariesto juga saya tunjuk kalau Mas Ariesto memiliki pemahaman seperti Ahmad Kainama. Intinya kalau soal Tuhan dan Allah itu kan jelas sekali, Mas. Salah paham, baik yang ngaku ustadz ataupun yang ngaku pendeta, banyak sebagian besar. Saya katakan tidak semua ya, tapi sebagian besar sudah gagal paham. Seperti Mas Ariesto, dengan terus terang saya harus contohkan, dulu Mas Ariesto mengaku mantan Kristen, saya katakan tidak. Mas Ariesto dengan segala hormat saya katakan Mas Ariesto tidak pernah jadi Kristen. Mas Ariesto hanya pernah jadi mirip Kristen atau seperti Kristen atau orang-orang gereja, tapi tidak pernah benar-benar jadi Kristen. Nah, kalau Kristen yang Alkitab jelas siapa Allahnya orang Kristen, baca di Alkitab. Allahnya orang Kristen adalah Bapa, Yahweh. Siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan, pemimpin. Nah, itu Kristen. Yang kedua, Mas Ariesto menyatakan bahwa Mas Frans Donald kalau bisa protes juga para penganut Trinitas. Loh, lihat di channel saya, Mas, ada ratusan, lebih dari 200 video saya membongkar kesesatan, kebohongan pendeta-pendeta yang mengajarkan Trinitas. Apa kurang banyak videonya? Sudah begitu banyak. Ya, jadi artinya yang disarankan Mas Ariesto sudah saya lakukan dari dulu. Saya sejak dari tahun 2004, Mas, nulis buku, bikin seminar. Nah, belakangan ini ada channel YouTube, saya lewat YouTube juga. Jadi itu sudah saya lakukan. Nah, tapi masalahnya begini, Mas. Yang menjadi masalah ini kan orang-orang seperti Kainama. Ini kan menyerang Bible-nya, menyerang Alkitab dan menyerang tulisan Paulus. Nah, jadi harus bisa dibedakan antara ajaran ustadz atau ajaran pendeta dengan ajaran Bible, gitu loh. Bisa ditangkap. Jadi kalau ada ustadz atau pendeta mengatakan Bible mengajarkan Trinitas, jangan asal percaya, Mas. Cek sendiri di Bible mana ayatnya, mana tulisan Paulus yang mengatakan Trinitas. Nggak ada. Jadi jangan karena ada ribuan atau jutaan pendeta mengajarkan Trinitas, maka berarti Bible mengajarkan Trinitas. Kan nggak begitu. Ada banyak, saya kasih ilustrasi yang fakta nyata. Ada banyak organisasi yang mengatasnamakan Islam. Salah satunya Islamic State, Irak and Syria atau ISIS, mengatasnamakan Islam, kemudian mengajarkan terorisme, mengajarkan kekerasan, mengajarkan intoleran. Apa kemudian kita akan mengeneral, oh berarti Al-Quran mengajarkan kekerasan? Kan tidak begitu. Jika banyak kadrun-kadrun kurang ajar, berarti kemudian kita menyimpulkan berarti kitab sucinya kurang ajar. Wah, ya tersesat kita kalau gitu, Mas. Bisa dipahami ya? Sekali lagi, supaya tidak gagal ditangkap pesan saya. Jika banyak Alkitabiah, tapi orang seperti Mas Ariesto, kemudian Ahmad Kainama, kemudian almarhum Pak Insan Mokoginta, Ibu Haja Iren Handono yang ngaku-ngaku mantan Kristen, sebenarnya tidak pernah jadi Kristen. Yang pernah adalah jadi orang-orang gereja atau jadi orang-orang berorganisasi yang namanya Kristen. Tidak betul-betul jadi Kristen dalam makna pengikut Kristus. Karena ketika dulu Ahmad Kainama menjadi orang gereja, dia mengalahkan Yesus. Nah, itu bukan Kristen. Kristen itu orang yang menganggap Yesus sebagai Kristus. Kristen kan dari kata Kristus. Bisa dipahami, Mas. Ini gampang sekali sebenarnya. Asal mau jujur. Jujur tidak perlu di hadapan manusia. Pertama, jujur kepada diri. Iya. Jadi ada karismat beliau yang mengatakan Ahmad Kainama, Ariesto, Zulkifli M. Abbas telah melakukan kebohongan tablik bahwa menuduh Pauluslah yang menjadikan Yesus sebagai Allah. Segala sesuatu yang dituduhkan dari kaum kufar ini, termasuk Lamsen Naibahu juga pada akhirnya tertepis dengan sendirinya. Oleh karena orang-orang yang berilmu itu pasti dia akan
mengikuti apa yang sesungguhnya tertulis di dalam kitab sucinya ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب دعوي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Once again, I try.